Halo semuanya, perkenalkan saya Thamarah Ahsanul Habizah, mahasiswa Magister Matematika ITB. Pada semester ini, saya mengambil mata kuliah analisis matriks yang diampu oleh Ibu Dr. Hani Garminia. Ketika kita berbicara tentang matriks, tentu sangat berkaitan erat dengan membahas nilai eigen si matriks tersebut. Di mata kuliah ini, saya belajar suatu metode menarik untuk menaksir nilai eigen suatu matriks. Metode itu bernama metode Lanczos. Apa yang menyebabkan metode Lanczos ini cukup spesial? Bayangkan di dunia nyata, terlebihnya di zaman big data sekarang, seringkali matriks-matriks ini berukuran jutaan baris. Jika kita menggunakan metode QR untuk mencari semua nilai eigennya, tentu akan sangat memakan waktu dan memori komputer. Disinilah filosofi metode Lanczos bekerja, karena dalam realitanya kita seringkali hanya butuh nilai eigen ekstrim, yaitu yang terbesar untuk melihat dominasinya, dan nilai eigen yang terkecil untuk analisis stabilitasnya. Syarat penggunaan metode ini hanya satu, yaitu matriksnya harus real simetris, artinya A sama dengan A transpose. Selanjutnya mari kita gali metode Lanczos ini tahap demi tahap. Pertama ada dua fondasi penting yang digunakan, yaitu quotient Rayleigh dan subruang Krylov. Di fondasi pertama, kita ingin mengubah masalah nilai eigen menjadi masalah optimasi, menggunakan alat yang disebut quotient Rayleigh. Kenapa alat ini penting? Karena berdasarkan teorema Rayleigh-Ritz, nilai eigen ekstrim dari suatu matriks adalah nilai maksimum atau minimum dari fungsi RAX sama dengan X transpose AX per X transpose X, sesuai yang tertera di layar. Kemudian untuk mencapainya, sesuai yang kita pelajari di kalkulus juga, kita bergerak menggunakan gradien, karena gradien memberikan arah pendakian tercepat menuju puncaknya. Arah gradien ini ditunjukkan dengan persamaan di bawah, yaitu 2 per X transpose X dikali AX min RAX dikali X. Akan tetapi, ternyata bergerak hanya dengan gradien saja tidak cukup. Kita butuh sebuah ruang untuk mengeksplor matriks yang tadinya berukuran besar itu tanpa harus membongkar seluruh isinya. Disinilah subruang Krylov bekerja. Subruang Krylov ini dibangun dari iterasi perkalian matriks A terhadap vektor awal V yang dipilih. Nah, iterasi Lanczos ini akan membangun basis ortonormal di dalam subruang Krylov, sehingga matriks A yang tadinya raksasa diproyeksikan menjadi matriks kecil berukuran K kali K yang berbentuk tridiagonal. Matriks tridiagonal ini sangat mudah dihitung nilai eigennya, dan nilai-nilai inilah yang akan menghampiri nilai eigen asli dari matriks A sebelumnya. Setelah kita menaksir nilai eigennya, bagaimana kita tahu tebakan kita akurat? Di sini kita butuh landasan hukum yang kuat, yaitu teorema 424. Teorema ini cukup krusial karena memberikan jaminan matematis yang menyatakan bahwa jarak antara nilai eigen taksiran kita, yaitu mu, dengan nilai eigen asli, yaitu lambda, itu tidak akan lebih besar dari norma vektor sisa atau residualnya. Artinya metode Lanczos ini nggak hanya memberikan angka, tapi memberitahu juga seberapa jauh tingkat kesalahannya, sehingga membuat metode ini sangat teliti. Sekarang mari kita bedah urutan kerja algoritma Lanczos. Setiap iterasi J, kita melakukan 5 langkah. Pertama, kita proyeksi untuk mendapatkan vektor baru. Kedua, kita cari koefisien diagonal alfa. Yang ketiga, kita hitung sisa atau residual, yaitu W. Keempat, kita lakukan ortogonalisasi untuk menjaga agar vektornya tetap tegak lurus. Dan yang terakhir, kita normalisasi vektor tersebut agar menjadi basis berikutnya. Semua langkah matematisnya telah tertera di layar. Dan ingat, untuk iterasi selanjutnya kita hanya butuh 3 vektor terakhir. Itulah sebabnya metode Lanczos ini sangat hemat memori, karena dia menggunakan rekursi 3 suku atau 3 term recurrence. Mari kita terapkan pada kasus nyata. Misalkan kita punya matriks 3 kali 3, yaitu A seperti tertera di layar. Perhatikan bahwa A telah memenuhi syarat, yaitu dia real simetris. Setelah melakukan iterasi pertama, kita dapatkan hasil sebagai berikut.
vektor hasil proyeksi V kita adalah 1, 2, 3 transpos. Taksiran awal kita yaitu alfa 1 bernilai 1. Kemudian vektor sisanya memiliki norma beta 1 sebesar 3,61. Lalu, kita gunakan teorema 424 sebelumnya. Dengan taksiran 1 dan radius galat 3,61, kita bisa yakin bahwa ada setidaknya satu nilai eigen ekstrim di rentang 1 plus minus 3,61, yaitu rentang minus 2,61 hingga 4,61. Sebagai info, nilai eigen terkecil asli dari matriks ini itu sekitar 0,64. Maka hanya dalam satu iterasi, ternyata metode Lanczos cukup akurat dalam menaksir nilai eigen ini. Sebagai kesimpulan, metode Lanczos adalah solusi cerdas untuk matriks dengan skala besar. Ia efisien karena mereduksi dimensi, kemudian hemat memori karena tidak perlu menyimpan matriks penuh, dan akurat karena didasari kepastian matematis dari teorema 424. Seluruh materi ini merujuk pada buku Analisis Matriks karya Bapak Ahmad Muhlis dari ITB. Terima kasih telah menyimak. Saya Tamara Ahsanul Hafizah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa.